Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruni Utama, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nama Putunia Lestari, NRT 2022.2612.2.01, Prodi Hukum Keimigrasian C. Saya akan menjelaskan dan mempresentasikan desain penelitian tugas akhir saya yang berjudul Tinjauan Yuridis dan Analisis Efektivitas Regulasi Visa Pekerja Jarak Jauh Remote Worker dengan Indeks E33G berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025 tentang klasifikasi visa yang terbaru. Pertama, di bagian latar belakang, saya akan menjelaskan terkait fenomena digital nomad dan urgensi regulasi tersebut saat dibentuk. Pergeseran paradigma ketenagakerjaan global akibat pandemi COVID-19 melahirkan fenomena remote worker dan digital nomad dalam skala masif. Posisi Indonesia, khususnya Bali, sebagai destinasi utama digital nomad di wilayah Asia Tenggara. Dari hampir 14 juta turis asing yang datang ke Indonesia, hampir setengah atau 5,5 juta diantaranya mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan fenomena tersebut terjadi adalah keunggulan Bali sebagai wilayah tempat tinggal. Di antaranya yaitu biaya hidup yang terjangkau, infrastruktur coworking space yang memadai, komunitas internasional yang mapan dengan pasar utama dari Rusia, Inggris, dan Jerman. Dari fenomena tersebut, pemerintah Indonesia menunjukkan sikap responsif dengan menerbitkan kebijakan digital nomad pada Kepmennya di tahun 2025. Namun sebenarnya visa E33G yang ditujukan bagi remote worker ini pertama kali diluncurkan pada April 2024, di mana visa ini memungkinkan pekerja jarak jauh yang berpenghasilan minimal $60.000 per tahunnya dari sumber asing untuk tinggal di wilayah Indonesia hingga 1 tahun lamanya dengan kemungkinan diperpanjang 1 kali. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat dalam Kepmen nomor M.IP-08.GR.01.01 tahun 2025 tentang klasifikasi visa. Nah, kontras antara kerangka normatif dan kondisi empiris. Sebelum E33G, pekerja digital yang memilih tetap menggunakan visa turis sering menghadapi komplikasi, termasuk perpanjangan berulang, status hukum yang tidak jelas, dan kemungkinan dipertanyakan oleh petugas imigrasi. Meskipun E33G sudah ada, jumlah pemohonnya relatif rendah dibanding estimasi populasi digital nomad di Bali yang kurang lebih mencapai 3.000-an, sedangkan ratusan ribu orang asing yang datang menggunakan visa turis. Ini menunjukkan bahwa mayoritas dari subjek tersebut masih memilih jalur informal dengan menggunakan visa turis. Pada 2025, Imigrasi Bali meluncurkan inisiatif penegakan hukum berskala besar di seluruh pulau, yaitu Satgas Patroli Imigrasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan karena terdapat pergeseran tegas antara pengawasan dengan orang asing yang berada di wilayah Bali, di mana ditujukan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap orang asing. Inspeksi tersebut dilakukan di beberapa wilayah yang banyak coworking space, beach club, wellness center, dan bahkan villa pribadi. Selanjutnya, persyaratan E33G itu mencakup dokumen yang diterbitkan oleh entitas asing seperti kontrak kerja dengan perusahaan di luar Indonesia, bukti pendapatan dari bank asing minimal $2.000 atau saldo 3 bulan terakhir dari orang asing yang melakukan persyaratan, dan bukti penghasilan minimal $60.000 per tahunnya. Permasalahan yang ada pada fenomena ini adalah imigrasi tidak memiliki akses ke database ketenagakerjaan lain. Imigrasi juga tidak memiliki perjanjian pertukaran data bilateral untuk keperluan verifikasi dan validasi persyaratan keimigrasian, serta tidak memiliki kemampuan forensik digital untuk mendeteksi pemalsuan dokumen. Permasalahan utama terletak pada kapasitas institusional Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memverifikasi keabsahan persyaratan yang diajukan oleh pemohon visa E33G. Bahkan, jika persyaratan awal lolos verifikasi, pengawasan pasca pemberian izin tinggal menghadapi tantangan yang lebih besar, di mana aktivitas ekonomi digital ini bersifat intangible atau tidak terdeteksi. Seorang remote worker yang bekerja dari kafe di Ubud secara fisik tidak bisa dibedakan dari freelancer yang melayani klien di Indonesia atau menjalankan bisnis e-commerce. Hukum keimigrasian Indonesia tidak mengenal digital nomad sebagai status hukum sendiri. Petugas imigrasi tidak memiliki indikator atau parameter untuk membedakan remote work legal dari aktivitas bisnis digital yang ilegal. Jadi, penggunaan visa turis untuk bekerja secara remote atau menawarkan layanan berbayar itu seringkali melanggar hukum keimigrasian, namun hal ini masih atau bahkan menjadi semakin umum
terjadi seiring dengan meningkatnya digital nomadism. Adapun urgensi dari penelitian yang akan saya lakukan adalah di mana regulasinya sudah ada, namun enforcement atau pelaksanaan. Selanjutnya, bagian research gap dan urgensi masalah, yaitu adanya kontras antara kerangka normatif dan kondisi empiris. Seperti yang saya sampaikan tadi, kapasitas verifikasi dari pihak Direktorat Jenderal Imigrasi yang terbatas itu ditujukan dengan imigrasi yang tidak memiliki akses ke database ketenagakerjaan asing, serta tidak adanya perjanjian bilateral antar negara dan belum tersedianya kemampuan forensik digital bagi baik petugas ataupun pejabat imigrasi untuk memvalidasi dokumen persyaratan yang diterbitkan oleh entitas asing, yaitu yang dimana hal tersebut mempersulit pihak imigrasi untuk menentukan apakah persyaratan yang diajukan itu merupakan persyaratan yang benar-benar sah dan legal. Yang kedua, pengawasan pasca pemberian izin tinggal, di mana aktivitas ekonomi digital ini bersifat intangible sehingga sulit untuk diawasi secara konvensional ataupun dengan cara yang selama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, karena di samping itu juga petugas imigrasi tidak memiliki indikator yang jelas untuk membedakan antara remote worker yang sah dengan aktivitas digital yang terlarang atau tergolong ilegal. Yang ketiga, yang terakhir, mayoritas dari orang asing ini masih menggunakan jalur informal karena terbukti dari jumlah pemohon E33G atau visa remote worker ini yang sangat rendah dibanding dengan estimasi dari populasi digital nomad di wilayah Bali yang sebagian besar masih menggunakan atau memilih untuk menggunakan visa turis, sehingga status hukum mereka itu menjadi tidak jelas selama berada di wilayah Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, berdasarkan tinjauan normatif, yaitu apakah regulasi visa pekerja jarak jauh dengan indeks E33G dalam keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025 tentang klasifikasi visa sudah ideal apabila ditinjau dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dan rumusan masalah yang kedua, berdasarkan evaluasi empiris, yaitu bagaimana efektivitas pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan serta pengawasan pasca pemberian izin tinggal keimigrasian terhadap pemegang visa E33G di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selanjutnya ada dugaan awal atau presumption. Bagian ini saya menyampaikan beberapa hipotesis dari penelitian yang akan dilaksanakan. Yang pertama dari dimensi normatif. Regulasi E33G secara normatif ini sebenarnya memiliki konstruksi hukum yang terstruktur dan sesuai dengan aturan yang berada di atasnya. Namun, apabila diduga, itu masih belum memenuhi asas dapat dilaksanakan karena adanya beban dari verifikasi dan validasi dokumen asing saat proses pemenuhan persyaratan oleh orang asing, di mana beban ini diletakkan pada imigrasi tanpa adanya penyertaan mekanisme atau standar validasi yang cukup memadai. Selain itu juga terdapat kekaburan norma pada rumusan larangan penjualan barang atau jasa yang tidak mengakomodir kompleksitas aktivitas ekonomi digital. Selanjutnya dari dimensi empiris, proses verifikasi dan validasi di kantor imigrasi kelas 1 Denpasar itu cenderung formalistik dan hanya memeriksa kelengkapan fisik dokumen tanpa kemampuan untuk memvalidasi substantif dari isi dokumen persyaratan itu sendiri. Di samping itu juga, pengawasan pasca pemberian izin tinggal belum memiliki indikator yang jelas atau parameter yang memadai, mengingat sifat dari aktivitas ekonomi digital ini tidak meninggalkan jejak fisik atau tidak dapat dilihat secara langsung. Beberapa rekomendasi yang seharusnya ditempuh, diantaranya yaitu ada dibentuknya kerangka verifikasi dan validasi berbasis teknologi digital, adanya SOP untuk pengawasan aktivitas ekonomi digital yang akan memberikan indikator bagi pengawas orang asing di lapangan, lalu adanya peningkatan kapasitas SDM petugas imigrasi terkait dengan forensik dokumen untuk memastikan atau dapat memeriksa apakah suatu dokumen persyaratan itu merupakan dokumen yang sah dan legal. Dan yang terakhir adanya kerjasama pertukaran data internasional antara imigrasi Indonesia dengan negara lain yang mungkin bekerja sama untuk
visa remote worker atau digital nomad. Selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian ini saya berencana untuk menggunakan metode social legal research atau normatif empiris, di mana penelitian hukum kualitatif ini menggunakan dimensi normatif dan dimensi empiris secara bersamaan. Yang pertama, dimensi normatif berdasarkan law in books, itu saya akan mengkaji substansi regulasi visa E33G dalam hierarki peraturan perundang-undangan, baik dari kesesuaiannya dengan asas pembentukan regulasi yang baik, serta koherensinya dengan prinsip hukum keimigrasian. Adapun bahan analisis yang akan digunakan adalah teks regulasi, naskah akademik yang terkait, serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Lalu, untuk dimensi empiris, berdasarkan law in action, saya akan mengevaluasi kapasitas institusional imigrasi dalam mengimplementasikan regulasi ini, mulai dari efektivitas, mekanisme verifikasi dan validasi, hingga pengawasan nantinya, serta dampak nyata yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan ataupun orang asing yang menggunakan layanan ini. Dan untuk dimensi empiris, data yang dikumpulkan akan melalui wawancara, observasi, serta analisis dokumen atau laporan. Mengapa saya memilih metode ini adalah karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum dalam teks regulasi, tapi juga mengevaluasi bagaimana norma ini berjalan secara real atau realita di lapangan, sehingga pendekatan ini akan memudahkan identifikasi kesenjangan antara desain regulasinya dengan realitas implementasinya. Selanjutnya ada bagian data penelitian, di mana sumber data primer yang akan saya kumpulkan itu melalui wawancara mendalam dengan pejabat dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang berwenang dalam verifikasi dan pengawasan visa E33G, melakukan wawancara juga dengan pejabat kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar, wawancara dengan orang asing pemegang visa E33G, wawancara dengan akademisi dan praktisi hukum keimigrasian, serta observasi langsung terhadap proses pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang terkait dengan visa E33G atau remote worker. Dan untuk di data sekunder, beberapa data yang saya gunakan yaitu bahan hukum. Ada bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, PP Nomor 31 Tahun 2013, Kepmen tentang klasifikasi visa yang terbaru yang diterbitkan pada tahun 2025, dan seluruh regulasi pelaksanaan yang terkait dengan izin tinggal remote worker. Di bahan hukum sekunder, saya menggunakan literatur hukum keimigrasian, jurnal ilmiah nasional dan internasional, naskah akademik, serta doktrin hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan database peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, jika memang diperlukan untuk mendukung atau memperkuat argumen pada penelitian ini, saya akan menggunakan data statistik imigrasi seperti jumlah pemegang visa E33G, data pelanggaran yang mungkin terkait dengan digital nomads, dan statistik terkait data-data orang asing lainnya yang terkait dengan remote worker dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Selanjutnya ada teori atau landasan dari analisis penelitian yang saya akan gunakan. Yang pertama yaitu teori pembentukan perundang-undangan dari I.C. van der Vlies yang mencakup 6 asas dari pembentukan perundang-undangan yang ideal, yaitu ada asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan, asas kelembagaan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kesesuaian, serta asas kejelasan rumusan. Dan teori yang kedua ada teori efektivitas hukum oleh Sujono Sukanto yang membahas terkait 5 faktor dari suatu hukum. Yang pertama yaitu faktor hukum itu sendiri, yaitu kualitas norma undang-undang dan regulasinya. Yang kedua ada penegak hukum, yaitu kapasitas dari petugas imigrasinya. Yang ketiga ada sarana dan fasilitas yang mencakup infrastruktur verifikasi persyaratan digital. Yang keempat ada faktor masyarakat, yaitu kepatuhan dari si digital nomad atau remote worker ini sendiri. Dan yang kelima yaitu budaya hukum, di mana si digital nomad atau orang asing yang menggunakan visa serta petugas imigrasi yang mengurus regulasi ini paham dengan hukum atau regulasi terkait visa E33G. Selanjutnya ada temuan atau novelty dan keaslian penelitian. Yang pertama yaitu ada objek regulasi terbaru, di mana novelty saya yang paling kuat ada pada
pengkajian Capman yang baru saja terbit pada tahun 2025 dan belum banyak menjadi objek penelitian hukum secara mendalam. Yang kedua, ada pendekatan normatif empiris yang saya gunakan untuk memadukan analisis normatif terhadap konstruksi regulasi dengan evaluasi empiris terhadap kapasitas implementasinya yang diteliti secara bersamaan. Selanjutnya yang ketiga itu ada analisis kesenjangan institusional yang secara eksplisit menganalisis gap antara desain regulasi dan kapasitas institusional, di mana sebuah permasalahan ini sebenarnya sangat sering ada namun sering diabaikan dalam pembentukan regulasi di Indonesia. Lalu penelitian terdahulu sebagai pembeda ada ditulis oleh Permadi dan Udiama pada tahun 2024 yang membahas problematika hukum digital nomad, namun fokusnya masih pada kerangka regulasi sebelum terbitnya Capman dan diluncurkannya E33G dari Capman 2025 terkait klasifikasi visa. Yang kedua ditulis oleh Lalu Syamsul Imal yang membahas terkait kepastian hukum visa digital nomad namun belum mengevaluasi kapasitas institusional dalam implementasinya. Dan yang ketiga ada penelitian yang ditulis oleh Brianta Kusuma Nugraha R pada tahun 2023 yang membahas realitas konseptual visa digital nomad namun masih bersifat deskriptif tanpa analisis empiris di lapangan. Sekian desain dan kerangka penelitian tugas akhir saya. Terima kasih.